Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Mas dan Mbak semuanya? Semoga selalu sehat. Pada kesempatan kali ini, alhamdulillah dengan nikmat sehat dari Allah, kita gunakan terus untuk istiqomah beribadah ya, dan menjalankan amalan-amalan sunnah, sekaligus juga menunaikan kewajiban sebagai seorang pelajar, yaitu belajar. Kali ini belajar dari rumah, Leader School SMP Integral Hidayatullah bersama Ustadz Rahmat akan mengajak Mas dan Mbak belajar memahami bilangan berpangkat positif dan bilangan berpangkat negatif. Mari kita simak pembahasannya dan mari belajar bersama-sama. Bilangan berpangkat positif dan berpangkat negatif. Baik, kesimpulannya sudah ditulis di bawah. Hanya saja Ustadz Rahmat akan mengulas kembali. Menurut bilangan berpangkat negatif, kalau ada 2 pangkat negatif 2, maka akan menjadi 1/2 pangkat 2 ya. Maka kalau dituliskan kembali akan menjadi 2 pangkat negatif 2 kali 2 pangkat 2 sama dengan 1. Baik, berdasarkan sifat, kalau ada bilangan yang basisnya sama, ini basisnya sama, kalian bilangan berpangkat basisnya sama, akan menjadi 2 pangkat negatif 2 ditambah 2 sama dengan 2 pangkat 0, hasilnya 1. Berarti yang ini, persamaan ini bernilai benar. Ya memang nilai benar begitu ya. Nah, sehingga fokusnya sekarang kalau ini pangkatnya negatif diubah menjadi pangkat positif, hasilnya 1/2 pangkat positif. Bagaimana dengan pangkat positif dari sini? Maka dari sini kita bisa menuliskan itu 2 pangkat 2 sama saja dengan 1/2 pangkat negatif 2. Maka kalau ada pangkat positif diubah menjadi pangkatnya negatif, akan menjadi 1 pangkatnya negatif. Mudah bukan? Jadi kesimpulannya di sini kalau ada A pangkatkan negatif N, maka akan jadi 1/A pangkat N. Dan kalau ada A pangkat N positif akan jadi 1/A pangkat negatif. Gitu ya. Semoga bisa dipahami. Kata kuncinya menjadi 1/, ya, 1/. Jadi kalau A pangkatnya positif selalu akan menjadi 1/, gitu ya. Pangkat positif jadi 1/A pangkatnya negatif, gitu ya. A pangkatnya negatif itu. Dan seterusnya kalau ada A pangkat negatif akan jadi 1/A pangkat positif. Begitu, semoga bisa dipahami. Kita lanjutkan ke pembahasan soal-soal berikut. Contohnya ada soal berikut ini. Nyatakan 3 pangkat negatif 7 dalam pangkat positif. Maka nomor 1 langsung cepat, 3 pangkat negatif 7 sama dengan 1/3 pangkat 7. Nomor 2, 1/25 diminta pangkatnya negatif, sama dengan 1/5 pangkat 2. 1/, di bawah. 1/, di bawah ini maka akan menjadi di atas tapi pangkatnya negatif. Itu nomor 3, 81 diubah menjadi bilangan berpangkat negatif. 81 sama dengan 3 pangkat 4. Maka 3 pangkat 4 sama saja dengan 1/3 pangkat negatif 4. Pangkat positif diubah menjadi pangkat negatif, 1/, pangkatnya negatif. Mudah ya. Baik, lanjut ke berikutnya. Contoh dalam soal
1A 5A pangkat negatif 2B diubah hasilnya nyatakan dalam bentuk berpangkat bulat positif. Maka 5 ya ditulis 5. A pangkat negatif 2 berarti 1 per A pangkat 2 kalikan berapa? B. Maka akan menjadi 5B per A pangkat 2. Mudah ya. Baik, 1B 5 kalikan P pangkat negatif 1 Q pangkat negatif 5 menjadi pangkat positif. Maka 5 kalikan P pangkat negatif 1 seper P kalikan seper Q pangkat 5 sama dengan 5 per P Q pangkat 5. Dari sini langsung ke sini boleh kalau sudah terampil. Gitu. Nomor 2 A 8 pangkat 4 kalikan 8 pangkat 2 per 8 pangkat 3 sama dengan langsung ya menggunakan sifat perpangkatan 8 dipangkatkan 4 ditambah 2. Nah ini atas ke bawah basisnya tetap sama maka dikurangi. Kurangi berapa? 3 sama dengan 8 pangkat 6 dikurangi 3 8 pangkat 3. 8 pangkat 3 bisa dituliskan 1 per 8 pangkat negatif 3. Itu mudah ya. Maka jawabannya adalah ini. Sekarang 2B A pangkat 2 per A kali B pangkat 2 diminta menjadi pangkat negatif. Maka ini menjadi A pangkat 2 dikurangi 1. B pangkat 2 diubah menjadi pangkat negatif. Kan diminta dalam negatif. Maka semuanya kalau bisa dalam negatif. Semuanya harus dalam negatif. Maaf, bukan kalau bisa, tapi semuanya harus dalam pangkatnya negatif. B pangkat negatif 2 sama dengan A pangkat 1 kali B pangkat negatif 2. Berarti hasilnya sama dengan B pangkat negatif 2 per A pangkat negatif 1 ya. A pangkat 1 berapa? A pangkat 1 diubah menjadi pangkat negatif ya A pangkat negatif 1. Jawabannya ini. Demikian pembahasan soalnya. Semoga bisa dipahami. Cukup sekian dari Ustadz Rahmat. Silakan banyak berlatih soal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.